Semangat lagi. Semangat. Pagi. Kembali. Ya, hari ini senang kita bisa mengawali hari ini untuk kita boleh bersekutu bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, ada banyak resep. Jadi saya sama Billy itu kadang-kadang Billy ini ada resep baru dari TikTok. Ayo kita praktek. Jadi ambil bawang merah, bawang putih, cabai, potong-potong, tumis, terus kemudian nasi itu kol yang dipotong-potong. Nah, itu yang saya bilang kalau saya bisa memasak segala jenis masakan Indonesia ya. Itu mie goreng rasa padang itu, keluarkan, masukkan. Ini mie goreng yang direbus ya. Indonesia memang mie gorengnya direbus dulu. Dan kemudian setelah ditulis dimasukkan ke situ. Wah enak. Jadi terus mencoba resep-resep yang baru. Tapi di Alkitab ada resep-resep yang lama yang membuat hidup kita kuat, hidup kita enak dilihat orang, hidup kita saat disajikan itu jadi berkat bagi banyak orang. Nah, salah satu resep kita akan pelajari di pagi hari ini. Resepnya adalah kekuatan rasa syukur. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan rasa syukur. Mari kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini ayat cukup pendek. Jadi dikatakan di sana mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kelihatannya ayat ini mudah, simple disampaikan Paulus. Tapi mari kita melihat apa yang melatar belakangi ayat ini diucapkan. Jadi Paulus kalau masih ingat tentang panggilan Makedonia. Jadi Tesalonika ini adalah ibu kota Makedonia. Makedonia itu adalah salah satu provinsi dalam kekaisaran Romawi. Jadi di sana kita lihat ada panggilan Makedonia. Itu awal daripada perintisan jemaat itu. Tetapi dalam perjalanannya orang-orang Yahudi itu nggak suka orang non Yahudi menjadi percaya dan memiliki iman yang mirip-mirip Yahudi. Dan Paulus ditentang habis-habisan. Akhirnya jemaat terbentuk, tapi Paulus kemudian pelayanan ke daerah Berea. Dan dalam Berea dan kemudian ke Korintus. Pada waktu dia sampai di Korintus, Timotius memberikan surat. Om Paul, turut jemaat di Tesalonika sedang menghadapi persoalan yang begitu banyak. Mereka menghadapi tekanan yang sungguh luar biasa dari kelompok orang-orang Yahudi dan kelompok yang lain. Dan kemudian di sana juga muncul pengajar-pengajar palsu. Maka di 2 Tesalonika itu Paulus banyak berkhotbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena ada banyak pengajar-pengajar yang luar biasa. Ya, ada yang berkata Tuhan mau datang sehingga nggak perlu kerja, sehingga mereka malas-malas. Jadi laporan Timotius ditangkap oleh si Paulus dan Paulus membuat surat ini yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah ya yang dikehendaki Allah bagi kamu. Yang melatar belakangi ayat ini adalah surat daripada Timotius kepada Paulus mengingatkan, oh mau jemaat di Tesalonika begini loh keadaannya begini. Nah, jadi dan surat ini ingin menguatkan kondisi jemaat yang sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Ada juga penganiayaan yang dialami, sehingga mereka di tengah-tengah penganiayaan itu mereka mikir enaknya Tuhan datang ya. Tuhan datang menjemput kita supaya kita nggak menghadapi masa-masa sulit. Kalau Tuhan datang, kalau ada orang sedang frustasi, putus asa, itu pilihannya ya udah tinggal di rumah Bapak saja, enak gitu daripada susah-susah menghadapi masa-masa sulit. Jemaat di Tesalonika sedang menghadapi
Dan Paulus mengatakan, inilah cara saya mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi persoalan yang pertama, jemaat penerima surat ini, mereka sedang menghadapi tekanan yang sungguh luar biasa. Awal-awalnya aman-aman. Jadi jemaat di Tesalonika ini awalnya itu penuh semangat. Di awal-awal baru menjadi percaya, imannya kuat. Namun dalam perjalanannya itu tidak berlangsung lama. Karena orang Yahudi sudah berhasil membuat Paulus tidak lagi ada di Tesalonika. Paulus pergi. Sekarang dia akan berurusan dengan jemaat. Dan jemaat diteror habis-habisan. Dan Paulus mendengar itu, dia bersorak. Yang kedua, muncul pengajar-pengajar yang aneh-aneh, pengajar-pengajar nabi-nabi palsu yang pamrih dan berbagai macam. Sementara Paulus melayani dengan tulus. Paulus melayani tidak pernah cari uang. Bahkan ketemu orang di mana-mana, Pak, berapa satu tuh kok melayani kok? Nggak pernah khotbah tentang uang, nggak pernah cari uang. Terus gimana nih? Ada satu jemaat dari Kartosuro, dia orang satu ini kok ada ya? Dia tanya-tanya karena dia ikut training Senin sampai Jumat dan Jumat pulang. Jadi dia sempat berasrama setiap Senin sampai Jumat. Dan dia lihat betul kehidupan hari-hari itu. Mentor-mentor juga dia lihat. Dia akhirnya aneh ya pada saat ini. Dia betul-betul mempercayai Tuhan, mempercayakan masa depannya. Kalau hitung-hitungan itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Saya yang bisnis itu masih khawatir, masih bingung, tapi saya ketemu orang besar. Ya kok, kalau hitung-hitungan secara matematika itu nggak masuk akal. Betul-betul hidup. Anak-anaknya kok bisa pulang, anak-anaknya kok bisa begini. Dan hari lepas hari dia melihat kehidupan para mentor itu, karena dia tinggal di asrama. Di asrama ada mentor training dan ada mentor lapangan. Semangatnya, apinya itu berkobar-kobar mengalahkan kesulitan-kesulitan yang semestinya mereka alami. Hidupnya penuh dengan rasa syukur. Paulus ingin jemaat ini apapun keadaannya bersyukur. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Jadi yang ketiga, tujuan surat ini memang ada nasihat-nasihat kecil yang disampaikan. Jadi betapa pada masalah kehidupan Kristennya ya harian. Ya kemudian ada nasihat-nasihat di situ yang dia sampaikan untuk Paulus menguatkan lagi kondisi jemaat yang ada. Tapi hari ini kita akan belajar kalau itu bersyukur itu ada kekuatan. Pertanyaannya mengapa kita harus bersyukur? Ya kita mesti bersyukur karena bersyukur adalah identitas atau karakter kita sebagai anak Tuhan. Karena itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Bersyukur itu. Maka Paulus berkata, ini adalah kehendak Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah sangat menghendaki. Dan ini menjadi karakter orang percaya tentang bersyukur ini. Karena kalau kita lakukan ini kehendak Allah ini, kekuatan dari Tuhan akan menarik. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Injil itu kita hidupi, maka kekuatan Allah itu mengalir dalam hidup kita. Mengalir dalam hidup kita. Dan itu yang ditekankan Paulus kepada jemaat yang sedang menghadapi tekanan. Masa-masa sulit, sudah masa-masa sulit. Pengajaran yang berseliweran macam-macam. Ada teologi kemakmuran. Kalau kamu menderita, imanmu nggak kuat, imanmu ecek-ecek. Kalau kamu sakit-sakitan, kamu banyak dosa, banyak dosa. Teologi kemakmuran yang kebablasan cenderung menghakimi hal-hal seperti itu. Orang sakit ya ini banyak dosa. Orang yang nggak punya duit ya imannya kurang kuat dan sebagainya. Tapi di satu sisi kelompok-kelompok teologi salib mereka juga berkata, kamu teologi kedagingan, yang kamu pikirkan hanya kemakmuran, yang kamu pikirkan hanya hidup enak dan segala macam. Kamu nggak pernah mau pikul salib. Jadi saling menghakimi. Sementara SK buat orang percaya itu
nggak pernah orang percaya mendapatkan SK jadi hakim. SK-nya orang percaya adalah jadikan semua bangsa murid. Jadi kita diminta memuridkan, bukan menghakimi. Tapi itu kecenderungan teologi saling seperti itu. Kondisi yang sama terjadi juga di desa ini. Ya. Yang pertama, kenapa kita mesti mengucap syukur? Karena itu kehendak Allah. Kalau kehendak Allah itu menjadi resep. Dan itu harus kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan? Ya karena itu kehendak Allah. Apa yang akan kita lakukan selain kehendak Allah? Tentu yang kita lakukan adalah yang dikehendaki Allah. Saya bilang ke teman, saya ajak teman-teman, ayo kita mengerjakan kehendak Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, kekuatan itu mengalir. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Kalau kita melihat di Yohanes pasal 6 ayat 11, mengucap syukur itu menghasilkan mukjizat. Jadi hari itu Tuhan khotbah dan kemudian orang-orang meninggalkan rumahnya dan ingin dengar khotbah Tuhan. Ini sudah jamnya makan. Mereka sudah berhari-hari meninggalkan rumah dan ini sudah jamnya makan. Mereka Tuhan gimana ini orang-orang ini sudah jamnya makan? Ya kamu kasih makan. Yang aja apa 5 roti dan 2 ekor. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menerima itu, dia mengucap syukur. Pengucapan syukur itu menghasilkan mukjizat. 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya waktu SMA itu abang ipar saya yang pelayanan di Madiun, dia bilang, "Kok kamu kalau libur ke Madiun, saya tinggal di Telur." Kemudian, "Apa mas? Nanti belajar pergi." Jadi diajar pergi sama abang ipar saya. Jadi dia suka buka pos-pos pergi. SMA saya libur ke situ dan kemudian diajak mulai merintis pos-pos pergi oleh abang saya. Tapi di dapur itu, di pelayanan abang saya ini, jemaat belum begitu banyak. Saya lihat ada singkong. Setiap kali makan pagi, siang, sore, yang saya ketemu singkong, yang saya ketemu nasi tanpa lauk-lauk dan ada sayur daun singkong. Tapi saya tahu betul kata saya waktu makan, Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Kau sediakan. Secara manusia berkat ini tidak mencukupi kebutuhan gizi hidup kami, tetapi di dalam nama-Mu, di dalam berkat-Mu, apa yang kami makan ini karena kami syukuri itu akan mencukupkan kebutuhan gizi pertumbuhan. Melayani di desa cuma sedikit, makanannya seperti itu nih. Anak-anak kakak saya ini jadi apa? Yang saya heran, anak-anak kakak saya itu sekolahnya juara, meskipun makan nasi dengan garam dalam perintisan di awal. Itu masih penting karena anak kakak saya yang di Madiun cuma 1. Tapi pada waktu saya pergi ke tempat kakak saya di Pati, anaknya 5. Ini agak di kota, bukan di desa, karena di dekat alun-alun kota Pati, Jalan Gajah Mada. Saya lihat betul itu hari-hari adanya nasi, apa itu, kelapa yang diparut, dikasih garam sedikit, diaduk-aduk di situ. Ada nasi, dikasih minyak goreng, aduk dengan garam. Sama Tuhan, kok seperti ini? Ini 5 orang anak kakak saya akan jadi apa? Akan jadi apa? Tapi kakak saya itu setiap ayo kita makan yuk. Saya nggak tahu, karena saya kan cuma datang di rumah. Tapi anak-anak setiap hari seperti ini. Ponakan punya kan jadi apa? Makannya seperti ini. Yang saya heran, doanya sama. Tuhan secara manusia ini nggak mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, pertumbuhan gizi anak saya. Tapi dalam nama Yesus aku
aku mengucap syukur buat berkat ini. Mujizat terjadi. Anak-anaknya pintar-pintar waktu sekolah. Jadi yang kedua, kenapa kita mengucap syukur? Karena di balik pengucapan syukur itu ada mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan pegang, dia mengucap syukur. Tapi kalau kakak saya mempraktekkan itu, nasi sama parutan kelapa diparut, ya bukan parutan kelapa. Jadi parutan kelapa nggak bisa dimakan, keras. Maka saya sering ditawari, mau gorengan pisang, nggak mau. Kalau gorengan pisang saya bawa pulang boleh, wajar. Kalau pisang goreng, ini gigit saya sudah rombal berkali-kali, jadi saya malu harus dipikirkan gigit baru lagi malah ditawari goreng apa itu gorengan pisang. Jadi udah keras itu, parutan kelapa aja yang dari kayu keras, tadi gorengan pisang. Nah, ada mujizat dan itu terjadi. Pada waktu tahun karena saya pengalaman 2 kakak saya yang di lereng Gunung Lawu sama yang di Pati. Pada waktu kami baru menikah tahun 96 saya sudah didoakan untuk ke Bali pelayanan Indonesia Timur. Pulang dari sana saya didoakan di liburan itu dan kemudian selesai survei dengan Pak Edi dan ada satu pengusaha kasih tangan di daerah negara itu sekitar 3.000-an meter untuk kabarnya besar. Pulang dari sana membuat pelaporan dan tiba-tiba kalau besok berangkat ke Lombok. Lalu kemarin saya ditabiskan, didoakan Pak Darmawan sama Pak Bambang ke Bali nangani Indonesia Timur. Udah selesai survei membuat pelaporan, ya, suruh berangkatnya ke Lampung. Baru menikah, saya baru menikah dan terjadi kolek 6 bulan itu nggak ada kiriman. Jadi untung di sana itu lahannya 3 hektar, banyak nancap singkong, daun singkong banyak, sapat banyak, daun katuk juga di aliran-aliran air banyak di sana. Di sana ada apa itu jengkol dan margoseran ambil dan kemudian diperberaskan kemudian di rumah ada beras. Ada 20 orang bersama dengan guru-guru BK Perintis di sana. Itu tahun 96. Hari itu istri saya sedang hamil. Tapi kan Tuhan makannya kayak gini, kandungan gizi anak saya apa? Kan anak butuh gizi. Tapi saya ingat anak kakak saya pintar-pintar, anak kakak saya di Pati jadi saudara tapi juga pintar. Ya doanya mengucap syukur. Supaya kan penting ada nasi sama daun singkong, daun katuk. Daun katuk bisa disayur begini 6 bulan. Tapi Tuhan bikin mujizat. Dan pada waktu ya saya keluar, saya pikir aku beli susu ibu hamil saja nggak bisa. Dan waktu itu saya ngisi teka-teki di majalah Narowas itu, ada TTS menang. Saya dapat beasiswa 25.000. Yang pertama saya beli adalah susu ibu hamil, lak hamil. Itu pertama kali saya belikan itu. Karena memang nggak ada uang, pesan juga nggak ada uang, gitu. Ya. Jadi Tuhan kirim lewat beasiswa itu 25.000. Yang pertama saya beli. DKS itu kalau lancar itu 250.000. Jadi saya dapat 1/10 dari DKS saya karena 6 bulan kan nggak ada. Jadi 250.000 saya beli. Dan yang saya kaget, anak saya kok pintar-pintar ya. Dan itu kami terus mengucap syukur. Jadi jangan pernah menyepelekan kekuatan pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Dan ketiga, mengucap syukur itu membuat kita kuat. Yang pertama tadi apa? Kenapa kita mengucap syukur? Karena itu kehendak Allah. Harusnya itu menjadi karakter kita. Tidak boleh kita lepaskan dari hidup kita. Yang kedua, mengucap syukur itu menghasilkan mujizat. Yang ketiga, mengucap syukur itu membuat kita kuat. Kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal 19 ayat 21, ya, di Kisah Rasul 28 ayat 15. Dengan mengucap syukur, kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Paulus mengucap syukur dalam perjalanannya. Dia pernah merindukan setelah dari Makedonia.
yang ibu kotanya adalah Tesalonika, dia ke Berea, ke Korintus, dia merindukan saya harus pelayanan di Roma, di pusat pemerintahan Kekaisaran Roma, dan perjalanan menuju ke sana itu lika-liku banyak tantangan, badai segala macam, dan itu bisa dilewati karena dia terus mengucap syukur. Akhirnya dia bisa tembus sampai di Roma karena memang dia merindukan. Dia nggak akan berhenti melayani sebelum tembus sampai ke Roma, karena dia visinya saya harus menginjil di pusat pemerintahan Kekaisaran Roma. Dan itu ditulis dalam Kisah Rasul 19 ayat 21, karena dia memang memiliki kerinduan bersaksi melayani di pusat pemerintahan supaya Injil bisa disabar ke sana. Saya melihat videonya Pak Bambang waktu masih di Compassion dalam bentuk kayak kartun begitu. Jadi rupanya Kekaisaran Roma ini dipakai Tuhan untuk apa? Membuat jalur-jalur, jalan-jalan dibuka. Anak Paulus tembus ke Roma, orang-orang itu menyebar dan Injil sudah tersebar ke seluruh dunia pada masa itu. Karena jalur-jalur yang dibuat Roma. Paulus rindu, saya harus melayani di sana. Dan itu yang membuat kekuatan dia. Kuatnya terus mengucap syukur. Tahap 1 dilalui, tahap kedua dilalui, tahap ketiga dilalui, tahap keempat dilalui. Saya ingat cerita tentang mimbar ini. Guru itu membuat 7, laku 6, sisa 1. Dia bilang, pendeta, dia kalau menggeser pendeta, ini mimbar sisa 1. Kemudian saya dapat tugas mengajar homiletik. Tapi sebelum mengajar itu, saya memang sengaja beli untuk bikin konten. Saya ingin beli ini. Saya setiap hari atau 2 hari sekali saya akan khotbah sendiri, kemudian saya taruh di YouTube, dan backgroundnya kan saya bisa rubah kalau pakai green screen, saya rubah gitu. Ternyata kamar kami sempit, jadi untuk bikin itu sulit sekali. Akhirnya ngangkat, itu masih zamannya COVID ini, saya beli, dan kemudian saya pindah ke sini, di sini lebih sempit lagi, jadi kamar saya. Dan akhirnya ya sudah, ini untuk buat praktek saja. Jadi dia pertamanya di Siken, kemudian naik pangkat lebih luas lagi di Lairoi. Sekarang dia naik pangkat. Jadi berkat bagi banyak orang, banyak kegiatan-kegiatan. Paulus mengalami itu dari kota yang kecil, dia rindu suatu hari saya akan jadi berkat bagi pusat pemerintahan itu. Dan dari sana akan mengalir berkat itu kemana-mana. Mengucap syukur itu menghasilkan kekuatan. Ini saya sudah 30 detik. Ya, saya sudah kasih jam. Jadi jangan takut. Saya selama ini kalau ngomong sulit dihentikan karena saya pasang ini. Dan saya akan nambah 10 menit lagi supaya jadi 40 menit. Tapi ini saya mau cerita ya. Jadi yang pertama mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Itu harus jadi karakter kita. Di balik itu, mengucap syukur itu menghasilkan mujizat. Yang ketiga, mengucap syukur itu menghasilkan kekuatan. Nah, sekarang saya ingin ajak kita melihat. Jadi sebuah penelitian, ada sebuah penelitian bagaimana rasa syukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Nah, ini riset. Ini resmi risetnya. Jadi ada bukunya, itu dilakukan riset. Jadi ada 2000 foto tentang air, ya. Itu di dalam bukunya itu namanya ini yang menulis namanya Masaru Emoto, ya, Masaru Emoto. Jadi bukunya namanya Message from Water. Ya, ini mulai agak ke Inggris-Inggrisan ini. Kayaknya mau ke Inggris ini. Inggris nggak jadi targetnya pesat ya, 13 negara di Asia. Tapi nggak apa-apa kalau jalan-jalan ke sana. Jadi, nah ini yang namanya Masaru Emoto ini. Jadi dia melakukan riset. Apa yang dilakukan? Ya, dia meneliti begini. Dia mengungkapkan
suatu keanehan yang terjadi pada sifat air. Ya. Yang mengamati lebih dari 2000 contoh foto kristal. Itu dalam buku itu ada 2000 dalam risetnya itu. 2000 foto dia amati satu persatu. Ya, kristal air yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia. Ya. Foto itu dikumpulkan 2000 foto itu dari segala penjuru dunia. Hasilnya apa? Jadi setelah dia mengamati 2000 foto kristal air dari penjuru dunia, Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya. Molekul air. Nah, Emoto juga menemukan partikel kristal air terlihat menjadi indah, menjadi mengagumkan. Partikel itu wujudnya jadi bagus sekali setelah dia teliti bila mendapatkan respon positif. Jadi air itu ada molekul-molekulnya dan ada partikel-partikelnya. Itu menjadi sangat indah, sangat mengagumkan saat mendapatkan reaksi positif di sekitarnya. Misalkan kalau manusia di sekitarnya gembira, manusia di sekitarnya bahagia, itu molekul-molekul airnya itu berubah sangat mengagumkan yang ini. Itu risetnya Emoto. Jadi dia melakukan itu. Nah, kemudian, tapi dia melihat partikel kristal air menjadi sangat buruk dan tidak sedap dipandang mata jika mendapat efek negatif. Contohnya, saat orang yang diteliti di sekitar air itu mengalami kesedihan, kemarahan, sedang menghadapi bencana, dia menghadapi kesedihan yang luar biasa. Kali ini Los Angeles sedang menghadapi bencana. Orang yang nggak suka Amerika, dia nyukur-nyukur. Jadi orang sedang bencana itu bisa terjadi di mana saja. Jadi udah orang menghubungkan dengan yang lain-lain. Bukannya prihatin ada orang yang sedang kesusahan, malah ada kelompok yang tidak suka Amerika nyukur-nyukur ke kelompok orang yang tidak suka Israel. Jadi orang yang pro Israel dia bilang itu ada rumahnya orang terkaya di Amerika. Dia membiayai untuk memusuhi Israel, hancur juga. Dia kok dihubungkan ke sana kemari. Jadi, tapi di sini partikel air tadi jadi sangat buruk. Saat apa? Ada orang di sekitarnya di dekat air tadi mengalami kesedihan, kemarahan, dan bencana. Dan diteliti juga. Diteliti saat manusia bersumut-sumut, ini ada air, manusia ini bersumut-sumut gitu ya, dia bersumut-sumut dan diteliti model kristalnya sangat jelek. Namun kalau manusia mengucap syukur, memenuhi hidupnya dengan pengucapan syukur, dan itu kristal-kristal airnya sungguh-sungguh luar biasa. Jadi yang dilakukan Emoto, lebih dari 2000 buah dokumen foto kristal air terdapat dalam buku yang dia tulis dalam Message from Water. Ada pesan dari sebuah air. Emoto menyimpulkan partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang tertulis dan diucapkan ke dalam air tersebut. Ucapan syukur akan membuat kristal air menjadi baik. Ingat, saudara, jangan lupa ini hasil risetnya Emoto bahwa air itu dipengaruhi oleh sifatnya air yang dipengaruhi orang yang ada di sekitar. Tahu tak Bapak Ibu Saudara? Kurang lebih 75% hidup kita ini ada air, mengandung air. Enggak percaya cari itu colokan ke situ, ketimbang itu 70% airnya akan hilang karena kering kan. Kalau kering nggak colokin apa? Kalau nggak percaya colokin ada dilakukan. Atau salah satu yang hari ini frustasi kita jadikan eksperimen. Ini ya nggak sedalam teror, masa diputusin aja kayaknya dunia sudah mau mati. Jadi ya, yang bingung-bingung kasih tahu saya punya stok banyak.
Jadi perintis jemaat kami ganteng-ganteng. Nah, ini jangan khawatir. Bukan hanya ganteng-ganteng, mereka cinta Tuhan. Mereka berani. Kalau cari hamba Tuhan yang berani ganteng-ganteng. Banyak. Hari ini kita ada 19, nanti kita akan ada tambah 30. Pokoknya sampai 1000 ya. Jadi jangan pernah takut. Yang bingung-bingung hubungi saya. Maksudnya saya doakan gitu. Ya, saya doakan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau 75% di dalam tubuh kita itu ada air, artinya akan sangat dipengaruhi dengan rasa syukur kita. Sakit, maka itu akan karena 75% air. Partikel-partikel kandungan air dalam hidup kita akan nampak sekali. Orang marah, orang menggerutu, orang ngomel, orang ngeluh. Itu sama sekali nggak enak dilihat. Kalau air tadi sangat tidak enak dilihat. Sama orang marah-marah enak dilihat. Orang menggerutu enak dilihat. Karena memang ada kandungan air. Tapi kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, kita mengucap syukur, karena itu karakter warga kerajaan. Kalau kita mengucap syukur, di balik pengucapan syukur itu ada mujizat. Di balik pengucapan syukur itu ada kekuatan. Itu akan membuat partikel-partikel air 70% hidup kita ada airnya enak ibadah. Dan orang akan bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, akan menarik banyak orang datang bertemu dengan hidup kita untuk mendapatkan solusi bagi masalah-masalah yang ada. Saya juga merenung, kalau gitu bagaimana hidup kita ini kan air, kita bacain aja firman Tuhan. Kita sejak kelas 2 SD diajak ibu saya yang baru bertobat doakan dan baca. Sampai hari ini itu saya lakukan juga dengan anak-anak saya. Saya tuh terheran-heran. Saya ini nggak terlalu pandai di sekolah. Saya tuh ranking 1. Memang pernah juara menari Kabupaten Tulungagung Tengah, Tulungagung Blitar. Nggak percaya kalau saya juara menari ya. Itu waktu saya masih TK. Tahun 70. Tahun 70 saya masuk TK. Karena saya punya dokumennya. Kakak-kakak saya suka foto saya. Jadi saya juga pernah juara menyanyi. Juara 1 loh ya. Menyanyi ya. Ada dokumennya. Itu waktu lomba nyanyi Pokadu, reuninya Inteo yang membuat juara entah saya apa itu kan. Tapi yang jelas juara kan gitu. Dan saya ada di situ. Jadi jangan disangsikan ya, jangan disangsikan. Maksudnya satu ya biasa-biasa gitu. Saya ranking 1 itu waktu kelas 1 SD, 2 dan 3. Begitu masuk kelas 4 itu saya sudah mulai 3 besar, mulai masuk SMP itu 10 besar, masuk SMA 10 besar. Karena saya mengalami kesalahan teologi seperti jemaat di 2 Tesalonika. Karena Tuhan itu sudah mau datang. Sehingga buat apa saya harus belajar? Saya menghabiskan waktu di gereja, menyapu gereja, ngelap semuanya, semua gereja setiap hari. Saya doa pagi selesai itu saya sapu gereja, salat nyumbang tanpa disuruh. Begitu Tuhan datang lihat saya sedang setia malam. Nah tunggu Tuhan nggak datang. Karena di GBD banyak tentang Tuhan akan datang. Sama di Tesalonika, kesalahpahaman tentang kedatangan Tuhan. Di Tesalonika ada orang-orang nggak mau kerja, karena Tuhan mau datang. Mereka malas akan ditegur. Tapi itu di 2 Tesalonika, kita bahas 1 Tesalonika. Saya alami itu. Tetapi yang saya hilang sejak itu saya lakukan menjadi menikah dan sampai hari ini. Jadi begitu anak saya mulai belajar membaca, baca. Maka apa yang saya lakukan setiap hari?
Jadi kemampuan mengucap syukur itu satu kekuatan yang kita butuhkan untuk mengatasi semua rintangan dalam kegiatan. Setiap pagi saya ingin isi partikel-partikel air dalam hidup keluarga kami dengan firman Tuhan. Kami memuji Tuhan. Tadi di risetnya kan dikatakan tadi, air itu kalau ada nyanyian, ada doa, ada ucapan syukur, partikelnya juga. Apa yang kami lakukan setiap pagi menyambut pagi? Kami memuji Tuhan, kami membaca Alkitab, kami mendengar renungan, bergantian dalam satu keluarga membangun. Dan kemudian kami menaikkan doa. Dan yang luar biasa, wah anak saya kok jadi pandai-pandai, padahal bapaknya biasa-biasa. Itu yang membuat mujizat itu firman. Karena partikel-partikel dalam hidup itu diisi firman. Sebab itu, kenapa? Kalau partikel-partikel itu diisi oleh firman Tuhan bukan kekuatan apa. Dan kalau kita siap menjadi pelaku firman, saya perhatikan diri ya. Saya begini-gini nih, kalau ketemu di pertemuan sama Tuhan, saya begini-begini nih, mentornya Billy Graham. Ada apa? Mentor Billy Graham? Iya, saya mentornya Billy Graham. Billy Graham itu mendengar suara saya. Ya benar lah, ya benar. Anak saya namanya Billy Graham. Jadi bukan Billy Graham penginjil itu. Tapi memang inspirasinya saya kasih nama Billy Graham. Saya sedang cari nama hamba Tuhan yang terlahir di bumi ini, bukan disebutkan di Alkitab, karena itu sudah ada di Alkitab. Itu Yosef. Kami rindu dia jadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya, dan bagi bangsa lain. Yusuf yang jadi berkat bagi keluarganya calon bangsa Israel, jadi berkat bagi bangsa lain. Jadi yang kedua angel, saya ingin anak saya nanti jadi juru bicara itu. Dan yang ketiga saya ingin ada tokoh real di bumi ini yang merespon panggilan sampai akhir hidup menjadi juru bicara. Bill, saya lihat dia kalau doa itu sekarang doa serta itu doanya sangat bagus, doa serta. Dan saya kaget pada waktu kita ada retret di Bandung, kan anak-anak minta mendoakan para pemimpin yang adalah bapak-bapaknya doa. Saya ada sampai doanya bagus sekali, doanya terlalu karena setiap dengar firman, dia bawa renungan, doanya juga memang ya. Jadi itu juara dari 3 kelas 12 kelas di sekolahnya, 12 kelas 400 orang, dia ranking 3 nilai terbaik di sekolah. Tapi kalau di kelas DKV desain komunikasi visual dari 3 kelas itu dia juara. Tapi kalau di kelasnya saja yang mengulangan, diadu par dengan kelas-kelas yang lain. Tapi bersyukur Angel punya nilai terbaik di kuliahnya di Jerman. Kami melihat bagaimana kalau hidup kita ini diisi pagi-pagi cari Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman, mendengar renungan, dan kemudian menaikkan doa-doa, partikel-partikel hidup kita akan menjadi indah. Ada amin? Jangan bersungut-sungut. Itu akan membuat partikel hidup kita enggak enak ya. Sebaliknya, ucapkan syukur akan mendatangkan berkat dan kekuatan atas hidup kita dalam mewarnai. Sekarang sudah 13 hari kita lewati hari-hari selanjutnya dari kemenangan menuju kemenangan. Kita akan naikkan satu pujian. Mari kita minta firman-Nya saja yang menguasai partikel-partikel hidup.